Desingan peluru, ledakan bom, jerit, tangis, air mata, bahkan darah tidak hanya tertumpah sejak 7 Oktober 2023 di Gaza. Jauh sebelum itu, peristiwa tragis ini sudah terjadi. Dunia mengecam, tapi tragedi ini tidak lantas berhenti. Puluhan ribu nyawa hilang, banyak di antaranya perempuan dan anak-anak. Sementara pemandangan seperti ini muncul dan membuat geram warga dunia yang seolah tidak bisa melakukan apa-apa. Menyusul keresahan ini, warganet Indonesia di jagat maya mulai menyusun strategi, merapatkan koordinasi, dan mengusung sebuah pergerakan. Memang awalnya diawali dari keisengan gitu ya, jadi tidak direncanakan sebelumnya. Dan waktu itu pas di tanggal 16 November, waktu itu saya sempat scroll di Instagram begitu kan. Kalau di Instagram kita kan bisa cek lewat lokasi di Gaza, ada gambar apa aja gitu kan. Nah dari situ waktu saya cek ternyata banyak foto-foto yang di Gaza itu menampilkan tentara IDF yang sedang menampilkan mereka lagi berselfie ria, mereka lagi tenteng senjata, kayaknya menampilkan suatu kebanggaan gitu kan. Nah ini kan suatu hal yang sifatnya mengganggu nurani kita gitu ya, kok mereka bisa melakukan hal seperti itu. Nah kemudian saya kepikiran gimana nih kalau kita bawa nih ke netizen Indo nih soal kayak gini gitu. Unggahan dan ajakan Gresinov tersebut disambut baik warganet Indonesia. Akun-akun provokatif dari Israel mulai disambangi troll dan hashtag Free Palestine dari warganet Indonesia di berbagai platform media sosial. Serangan bertubi-tubi di jagat maya ini merupakan reaksi terhadap aksi provokatif. Misalnya, saat presenter berita Israel, Shea Golden, melontarkan hujatan dan tantangan kepada Gaza, Palestina, dan dukungannya, warganet langsung gencar melancarkan serangan. Ini adalah pernyataan provokatif dari Shea Golden. כל יום אנחנו bאים לעזה, אנחנו bאים ללבנון, אנחנו נבוא Dan inilah yang terjadi beberapa hari kemudian. Presenter berita ini mengaku akunnya diserang bertubi-tubi. Akun pribadi keluarganya pun tak luput dari serangan. Ketika akun media sosialnya tumbang, Golden meminta ampun dan memohon maaf kepada warganet Indonesia. Serangan warganet ini kemudian disebut sebagai gerakan julid fisabilillah. Sasarannya adalah akun-akun pro-Israel dan agresi militer yang dilancarkan ke Gaza. Kita menunjukkan terutama ke tentara IDF, kemudian polisi, kemudian media propaganda, dan akhir-akhir ini kita berhasil seperti mertas gitu ya informasi pribadi dari para petinggi-petinggi pejabat pemerintahan Israel gitu. Jadi makanya kemarin sempat booming di berita internasional bahwa pejabat pemerintahan di Israel ini jadi terganggu, jadi merasa terteror dengan apa yang kita lakukan ini. Tujuan gerakan ini adalah untuk melawan propaganda Israel yang selama ini mengklaim serangan mereka ke Gaza dilakukan sebagai bentuk pertahanan. Gerakan ini juga memiliki code of conduct atau komitmen dan etika yang jelas bahwa gerakan ini hanya menyerang Israel, Zionis, dan para pendukung propagandanya, bukan menyerang agama Yahudi. Ini adalah salah satu cara kita untuk memenangkan perang propaganda gitu. Karena Israel dia akan selalu menggelontorkan uang cukup banyak untuk membiayai program propaganda mereka yang dinamakan Hasbara. Dan biaya propaganda ini tidak murah, dia harus mengeluarkan uang yang cukup banyak, dan dari situ dengan kehadiran kita masuk ke julid fisabilillah ini, biaya mereka dalam propaganda semakin besar.
Karena apa? Karena perlawanan dari masyarakat netizen pun semakin besar dan mereka membutuhkan lebih banyak buzzer, membutuhkan lebih banyak orang yang terlibat di propaganda untuk semakin gencar dalam menyuarakan narasi-narasi mereka begitu. Gerakan Julid Fisabilillah diikuti oleh ribuan akun dari Indonesia dengan profil yang didominasi generasi muda, termasuk Gen Z. Usia warganet dalam gerakan Julid Fisabilillah rata-rata 19 hingga 29 tahun. Sebelumnya, unggahan anti-Israel dan Zionis sebenarnya sudah marak di media sosial, namun tidak terkoordinasi. Munculnya gerakan Julid Fisabilillah membuat warganet anti-Israel bersatu menghadapi propaganda Israel. Menurut pendiri Drone Emprit dan pengamat media sosial Ismail Fahmi, gerakan ini adalah penyaluran terbaik bakat julid warganet Indonesia untuk dilampiaskan kepada target yang tepat. Peta percakapan di media sosial, saya gunakan kata kunci Hamas, Israel, dan Palestina. Itu menarik sekali, Mas. Jadi di dalam semesta percakapan di Twitter itu, yang menjadi sentral itu ada sebuah klaster besar, itulah klaster Israel. Titik pusatnya di sini ada akun @Israel. Akun ini nyambung dengan akun @IDF. Kemudian Mossad IL. Nah, di luar itu banyak sekali, masif sekali, tanpa koordinasi di setiap negara orang mendukung Palestina. Ya. Nah, tapi di sini yang terjadi adalah bagaimana terkoordinirnya narasi dari Israel ini dari pusat sana kemudian menyebar ke seluruh dunia. Sementara kita sendiri. Nah, ini saya lihat ada suatu strategi yang dibangun. Bagaimana chain of information, bagaimana sambungan informasi yang terjadi. Ketika ini menjadi strategi besar dari Israel dan kemudian muncul katakan Julid Fisabilillah yang terkoordinir juga. Ini artinya apa? Ini berhadapan-hadapan dengan Israel. Perangnya bukan hanya perang di darat, perang di media sosial, dan Israel saya lihat dia tuh invest yang sangat besar. Dia jadikan media sosial sebagai medan pertempuran yang sangat penting juga. Karena semangat kekesalan, semangat ketidakberdayaan tadi berubah menjadi harapan. Nah, Julid Fisabilillah ini jadi harapan. Saya kira ini merupakan upaya untuk menyalurkan. Orang Indonesia kan terkenal julidnya. Selama ini terkenal bisa jadi negatif. Masyarakat yang tingkat kesopanannya kurang bagus. Jadi kalau kejulitan selama ini dilampiaskan sesama temannya, sekarang dapat target yang tepat. Sangat relevan saya kira. Ini salah satu bentuk pertempuran juga. Kita nggak bisa turun di lapangan, ya kita merasa hopeless ya selama ini, merasa nggak berdaya. Tapi sekarang ada harapan kita bisa bertempur karena kita berhadapan dengan salah satu pilar strategi perang dari Israel, yaitu media sosial. Kita main di situ. You IDF? Yeah. What's the IDF stand for? Israeli Defense Force. Israel Defense Force. Their army's face looks like a skirt. Playing victim and making drama. Sorry, we don't believe you. Ha ha ha. The sea on eye on Palestine, one of the fact. All the world knows you can hide. I know every day you are getting some headache. Thinking drama's free, but we know it's fake. Serangan Brigade Julid Fisabilillah juga terstruktur, tidak hanya menyasar akun-akun pro-Israel, tapi juga kepada tokoh pemerintahan, bahkan menyasar kontak pribadi mereka. Gerakan ini memastikan apa yang mereka lakukan bukanlah hiburan atau main-main. Ini adalah gerakan serius dan serangannya baru saja dimulai. Kita akan tetap melanjutkan ini, begitu. Hanya saja gerakan ini kedepannya akan sangat unpredictable arahnya kemana, karena akan sangat mengikuti arah dari peperangan ini juga, begitu. Ya,
Seperti awalnya memang kita nggak ada kepikiran nih akan sampai ternyata meneror langsung ke menteri-menteri Israel. Itu sama sekali saya nggak ada kepikiran ke sana, dan ternyata kita sudah sampai ke tahap itu. Dan artinya kita ya ternyata akan lebih sangat serius gitu, dan efek kedepannya juga kita nggak akan tahu akan seperti apa. Nah sekarang muncul julid fisabilillah. Mereka terkejut, dan strateginya kita adalah strategi satu persatu, ya, perang gerilya satu persatu ini. Ketika orang-orang julid ini bersatu dan difokuskan, dampaknya kerasa. Gerakan julid fisabilillah dikenal warganet sebagai media untuk meluapkan keresahan dan kekesalan terhadap Israel dan Zionis. Hal yang sangat perlu dilakukan. Pernah dengar istilah julid fisabilillah nggak? Pernah dengar, Oke. Apa sih julid fisabilillah itu? kayak komentar negatif gitu tentang Israel. Terus ya macam menghina gitulah. Oke. Menurut Mbak, perlu nggak sih ada gerakan julid fisabilillah? Ya sih perlu banget itu buat Israel yang manusianya kebangetan. Nggak ada kemanusiaan. Gerakan untuk memerangi perang yang ada di Israel, untuk ngelawan tentara IDF sih. Oke. Itu doang yang mau cerita. Menurut Mas ini perlu nggak dilakukan sebagai orang Indonesia, netizen Indonesia? Untuk orang-orang yang nggak punya kemampuan lah untuk terjun ke perang ya. Ini salah satu jalan sih menurut saya. Oke. Jadi perlu ya? Iya perlu. Gerakan julid fisabilillah pun semakin dikenal dan meluas diikuti warganet dari negara lain. Kalau kita berbicara mengenai siapa yang terlibat dan jumlahnya, ini tidak bisa dipastikan secara pasti. Cuman sejauh yang saya perhatikan itu sekitar ada 100.000 lah, 100.000 orang ada yang terlibat. Dan awalnya gerakan ini dari Indonesia aja gitu ya, dari Indonesia kemudian menyebar ke Malaysia, dan terakhir ada dari Turki yang ikutan. Awan Wafdan, penulis buku dan influencer dari Sabah, Malaysia, menjadi salah satu komandan pergerakan julid fisabilillah. Meski telah melakukan dukungan terhadap Palestina melawan Israel melalui media sosial sejak 2021, Awan mengaku pada 2023 ada kesempatan yang lebih baik melalui gerakan julid fisabilillah. Hari ini dengan gabungan Malaysia dengan Indonesia itu sama-sama, kalau bagi saya boleh nampak benda itu lebih tersusun, lebih sistematik gitu. Jadi kalau dulu saya rasa saya yang banyak dan juga Irfan akan backup lah, dia akan kongsi berita-berita semua itu ini, tapi hari ini tidak. Kita ada yang fokus untuk lawan propaganda, bukan setakat seorang sahaja. Ada yang fokus untuk menyampaikan ilmu, dan ada yang fokus untuk terus menyebarkan berita-berita baik daripada Palestina ataupun daripada Israel Zionis sendirilah. Itulah yang saya nampak kelebihan dia untuk 2023 ni. Kita melawan syarikat, melawan organisasi yang memiliki dana yang lebih banyak. Bahkan macam ni kita gunakan Twitter, kita gunakan TikTok ni pun adalah produk mereka sendiri, tapi kita manfaatkan untuk membantu saudara-saudara kita dekat Palestina untuk menyedarkan dunia yang selama ini termakan dengan penipuan propaganda daripada penjajah Israel Zionis itu dekat Palestina. Jadi mesti wajib, kalau bagi saya ini adalah satu kewajiban sebagai kita, bukan setakat umat Islam lah sebenarnya, sebagai manusia. Sebab ini adalah isu kemanusiaan, dia lebih utama kalau bagi saya. Gerakan julid fisabilillah semakin rapi dan teratur. Brigade Julid Fisabilillah bahkan merencanakan serangan umum pada hari dan waktu yang ditentukan dengan sasaran yang terarah. Gerakan hashtag julid fisabilillah menjadi gerakan yang dipertimbangkan bahkan ditakuti oleh netizen pro-Israel saat ini.
Alasannya, gerakan ini memiliki tujuan dan koordinasi yang jelas. Misalnya saat mereka merencanakan serangan umum 16 Desember 2023, mereka memberikan tujuan atau tutorial kepada siapa serangan ini akan disasar, akun-akunnya, bahkan tuntutannya. Mereka menginginkan agar seruan gencatan senjata dan menghentikan serangan di Gaza itu dikobarkan. Juga agar para akun-akun yang disasar ini untuk menghentikan penyebaran hoaks dan propaganda. Tidak hanya akun-akun pribadi, gerakan Julid Fisabilillah juga menyasar akun-akun pemerintah Israel untuk menyerukan gencatan senjata dan menarik pasukan IDF dari tanah Gaza. Gerakan Julid Fisabilillah menjadi gerakan yang sangat dipertimbangkan bahkan ditakuti oleh pemerintah Israel saat ini. Gencarnya aktivitas gerakan Julid Fisabilillah tidak lantas membuat sasarannya diam. Akun-akun terserang bahkan pemerintah Israel mulai gerah dan geram dengan Julid Fisabilillah. Ini menimbulkan keterkejutan. Mereka yang selama ini merasa bisa dengan bebas di TikTok, di Facebook, ya, di Instagram terutama, kemudian di Twitter, IDF ya. Warga mereka kan semua harus IDF, harus warga wajib militer. Dan mereka dengan bangganya sudah membunuh atau apa dan seterusnya dan merasa bebas. Artis-artis pun juga sama, mereka merasa bebas untuk mendukung genosida ini dan nggak ada lawan yang tanding. Nah sekarang muncul Julid Fisabilillah, mereka terkejut dan strateginya kita adalah strategi satu persatu, ya, perang gerilya satu persatu ini. Dan ini menimbulkan keterkejutan luar biasa, berimpact yang saya kira juga tidak bisa dipandang sebelah mata gitu buat mereka. Dan ini juga menunjukkan bahwa ketika orang-orang julid ini bersatu dan difokuskan, dampaknya kerasa. Julid Fisabilillah beberapa kali disorot media asing. Gerakan ini mencuri perhatian negara-negara Eropa karena dianggap membuat pemerintah Israel resah. Serangan balik pun dilancarkan kepada akun-akun gerakan Julid Fisabilillah. 18 Desember 2023, akun Grashinov di X sebagai penggagas Julid Fisabilillah diserang bertubi-tubi, termasuk oleh bot, sehingga akun X Grashinov tumbang. Namun tumbangnya akun Grashinov tidak berarti Julid Fisabilillah selesai. Akun-akun lain maju mengambil alih komando pergerakan. Gerakan ini bahkan semakin kuat. Listen. You have to listen to me. We have water and food. You have no land. Diapers Army. Perang di jagat internet ini meluas tidak hanya di media sosial X, tapi juga dilakukan di platform video chat dan streaming seperti Ome TV dan YouTube. Tidak hanya oleh warganet Indonesia, tapi juga dari seluruh dunia. Gerakan Julid Fisabilillah meluas dan terus dilakukan sebagai kekuatan dan kemampuan tentara netizen Indonesia melawan agresi Israel di Gaza. Alif Zaki adalah salah satu kreator konten yang ikut melancarkan serangan julidnya melalui platform media video streaming Ome TV dan YouTube. Lalu yang seperti kita ketahui juga bahwasanya Indonesia itu negara dengan begitu banyak populasinya dan juga muslim terbanyak di dunia. Dan tanpa kita sadari, populasi itu menjadi sebuah power tersendiri Mas bagi kita. Nah, lalu kenapa sih gerakan Fisabilillah ini, Julid Fisabilillah ini dilakukan oleh netizen? Karena itulah power kita yang bisa kita lakukan saat ini dengan kekuatan tentara netizen Indonesia. Ibaratnya kalau jalur darat gak bisa kita tempuh, jalur cyber masih ada gitu. Langkahnya itu ya dengan mengikuti gerakan kayak gini tuh setidaknya kan Allah tahu ya kemana kita berpihak gitu. Apakah kepada kebenaran atau kepada kebiadaban yang dilakukan oleh Zionis seperti itu. Nah, dan kita kan nggak pantas untuk diam aja gitu kan. Gerakan ini dilakukan sebagai sikap dukungan kepada Palestina. Alif merasa tidak pantas berdiam diri melihat tragedi yang terjadi di Gaza. You're the army. The army or a dancer? Military of Israel. He's TikToker. Oh, you're TikToker. You doing dancing, right? Nah, jadi kita tuh langsung face to face tuh Mas sama orang Israelnya. Nah,
Nah, di situ kalau misalkan saya ketemu orang Palestina di platform tersebut, saya bakal kasih semangat, motivasi, support, dan juga dukungan penuh lah seperti itu. Bahkan kita juga doa bersama di situ. Nah, pun sebaliknya ketika saya ketemu sama tentara IDF, terus juga warga Israel yang benar-benar pro dengan genosidanya, barulah saya troll atau prank gitu untuk menjatuhkan mentalnya. Nah, untuk responnya sih jelas ya, mereka orang Israel tuh pasti marah-marah gitu lah. Dia membela negaranya dan juga dia itu nggak maulah ibaratnya kalah argumen. Dia selalu berargumen dengan apa yang dipropagandakan oleh negaranya. Dan kebalikannya dari Palestina, mereka tuh selalu bilang makasih banyak atas dukungannya. Perjuangan tentara cyber julid fisabilillah tidak hanya intensif menyasar target negara Israel, warganet pro-Israel, dan sekutunya, namun juga melancarkan seruan diplomasi kepada pemerintah Indonesia. Di antaranya, mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi dan Menteri Perhubungan untuk melarang kapal dagang Israel melintas di wilayah Indonesia. Dukungan dari Indonesia kepada Palestina tidak hanya sekadar gerakan perang di jagat media sosial. Pemerintah Indonesia juga gencar menyerukan gencatan senjata, bahkan wacana Palestina Merdeka melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di berbagai ajang dan sidang termasuk di mimbar Majelis Umum PBB. I cannot stand still to see thousands of death of innocent women and children. I cannot stand still to see homes, schools, and hospitals being flattened to rubble. Last week, together with a number of the OIC foreign ministers, I traveled to Beijing, Moscow, London, and Paris. Those countries are permanent members of the Security Councils. I urge them to do more for justice and humanity for Palestine. And I will continue this effort to reach and talk to as many countries as possible. There are no military solution to this conflict. Political solution is the only answer. We need a credible negotiation process that is transparent and equitable, with Palestine and Israel having equal standing as UN full members, leading to a two-state solution based on internationally agreed parameters. Mr. President, Indonesia calls on the global community to stand together with humanity. Only by uniting can we bring peace to Palestine and the region. Only by using our heart can we bring humanity and justice. I thank you very much. Agresi Israel di Gaza bukan soal konflik agama atau negara, tapi soal kekejaman dan tragedi yang harus dihentikan sekarang juga. Lit up the sky over Gaza tonight. We will not go down in the night without a fight. You make me cry. Oh my God, seriously. Yes, this is a meaning of Free Palestine. Yes, I'm soldier in the Israel army, but I don't care what you believe. I appreciate it. Yes. Keep going. Tidak hanya berusaha memberi perlawanan kepada Israel dan Zionis, perjuangan julid fisabilillah dan pemerintah Indonesia ini juga bisa menunjukkan kepada dunia bagaimana kita bisa kembali menjadi manusia.